Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Daniel menatap keluar jendela apartemen kecilnya, melihat kota yang sibuk di malam hari. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh di bumi, namun di hatinya, gelap lebih pekat daripada malam. Dulu, saat lampu kota hanyalah latar belakang kebahagiaan keluarga kecilnya, kini semua itu hanyalah bayangan hampa. Beberapa tahun yang lalu, Daniel adalah sosok ayah yang penuh semangat, suami yang hangat, dan pelayan gereja yang berdedikasi. Minggu pagi adalah waktu yang paling dinantinya. Ia dan Joshua, anak laki-lakinya yang berusia 9 tahun, akan bersiap untuk kebaktian, bernyanyi bersama lagu-lagu rohani favorit mereka. Kau Bapa yang baik, kau selalu setia. Mata Joshua selalu bersinar saat mereka menyanyikan lagu itu, dan senyum Maria, istrinya, selalu menjadi matahari di pagi hari Daniel. Pak, lihat aku bisa sampai nada tinggi sekarang. Joshua berteriak riang saat mereka berlatih nyanyi di ruang tamu. Daniel tertawa, mengangkat tangannya dan memeluk Joshua. Hebat, nak. Suara Joshua makin merdu. Bapa bangga sekali padamu. Maria tersenyum dari dapur. Daniel, jangan lupa kita mulai kebaktian jam 9-nya. Anak-anak sekolah minggu menunggu. Hari-hari itu terasa ringan. Hati Daniel dipenuhi sukacita, dan pelayanannya di gereja menjadi bagian dari hidupnya yang paling berarti. Ia mengajarkan anak-anak Alkitab, memimpin paduan suara, dan tidak pernah melewatkan doa pagi atau kebaktian minggu. Setiap ayat yang ia bacakan terasa hidup. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pukul 6.33. Namun, seiring waktu, cahaya itu perlahan memudar. Tekanan pekerjaan semakin berat. Proyek demi proyek menuntut Daniel, waktu untuk doa pun semakin tersita. Pukul 6 pagi yang dulu ia habiskan untuk membaca Alkitab kini diganti oleh rapat yang tidak pernah selesai. Malam hari yang dulu ia habiskan dengan Joshua kini menjadi sesi lembur di kantor atau pertemuan dengan klien. Awalnya, Daniel mencoba bertahan. Ia berkata pada diri sendiri, hanya sebentar saja, ini demi masa depan keluarga. Tapi sebentar itu menjadi minggu, bulan, dan akhirnya bertahun-tahun. Kebiasaan baik yang dulu ia jalani mulai terkikis. Ia mulai melewatkan kebaktian minggu, sering menunda doa malam, dan ketika stres menghampiri, secangkir minuman di bar dekat kantor menjadi pelarian yang wajar. Suatu sore, setelah pertemuan panjang, Daniel pulang dengan lelah. Ia membuka pintu apartemennya dan menemukan Joshua duduk di sofa, memegang gitar kecilnya. Mata anaknya menatap kosong. Joshua menunduk. Pak sibuk terus ya. Hati Daniel tertusuk. Ia ingin memeluk Joshua, ingin meminta maaf, namun lidahnya keluh. Maaf, nak. Bapak, hanya sibuk sebentar. Joshua menggeleng. Bapak selalu sibuk, Pak. Aku rindu dulu kita bisa nyanyi bareng. Tapi sekarang aku sendirian. Maria muncul dari dapur, wajahnya terlihat lelah. Daniel, kita perlu bicara. Joshua mulai menjel, dan aku lelah mengingatkanmu terus-menerus. Daniel menunduk. Ia tahu ia telah melukai orang-orang yang paling ia cintai, tetapi ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya, rasa takut. Takut menghadapi Tuhan, takut menghadapi keluarga, takut bahwa semuanya sudah terlambat. Di malam itu, Daniel duduk di ruang tamu, menatap tumpukan dokumen pekerjaan, botol minuman yang separuh penuh, dan surat-surat yang tertumpuk. Kenangan masa lalu begitu hidup, tawa Joshua saat berlari memeluknya, doa keluarga di malam hari, nyanyian rohani yang mengisi rumah. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi yang tidak mungkin dicapai lagi. Dalam hatinya, Daniel merintih. Tuan, aku tersesat. Aku kehilangan keluarga, aku melupakan MU. Apakah engkau masih mengasihiku? Suasana hening apartemen itu pecah ketika radio tua di sudut ruangan menyala sendiri, menyiarkan lagu rohani yang lama tak ia dengar. Kau Bapa yang baik,
Kau selalu setia. Air mata Daniel jatuh. Suara itu, kenangan itu, menghancurkan dinding-dinding keras yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Hatinya terasa hancur dan kosong. Namun ada sesuatu yang mulai bangkit. Rindu untuk kembali kepada Tuhan, kerinduan yang bahkan ia sendiri tidak ia sadari selama ini. Dalam kesedihan itu, Daniel meraih Alkitab yang terlupakan di rak. Ia membuka halaman-halaman yang sudah berdebu, membaca ayat yang dulu selalu ia ajarkan di gereja. Tetapi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34:19. Hati Daniel bergetar. Ia menyadari bahwa ia tidak sendiri. Tuhan masih menunggu, meski ia telah lama pergi, meski dosa dan kesalahannya menumpuk. Rasa bersalahnya, yang begitu menekan, yang membuatnya takut akan penolakan, mulai berubah menjadi harapan. Hari-hari berikutnya, Daniel terus merenung. Ia mulai menulis di jurnalnya, menuliskan segala rasa bersalah, kenangan indah, dan kerinduannya pada Tuhan. Setiap kata yang tertulis adalah doa kecil yang menetes dari hati yang hancur. Namun, perjalanan untuk kembali tidak akan mudah. Daniel tahu bahwa ia harus menghadapi bukan hanya dosa dan kesalahannya sendiri, tetapi juga luka yang telah ia timbulkan pada Joshua dan Maria. Ia harus memulihkan kepercayaan, membangun kembali hubungan yang hampir hilang, dan belajar untuk menempatkan Tuhan kembali di pusat hidupnya. Di malam yang sunyi, Daniel menutup jurnalnya, menatap langit malam dari jendela, dan berbisik, "Tuhan, aku lelah. Bawa aku kembali pada MU. Tunjukkan jalan MU. Aku mau pulang." Dan di dalam hati yang remuk itu, perlahan muncul secercah cahaya. Cahaya yang pernah begitu terang dalam hidupnya, kini mulai menyinari jalan gelap yang telah ia lalui terlalu lama. Seiring berjalannya waktu, apartemen Daniel yang dulunya hangat kini terasa dingin dan sepi. Jam-jam kerja yang panjang, rapat yang tidak pernah selesai, dan tuntutan proyek membuat ia sering pulang larut malam. Hatinya semakin lelah, tapi ia menolak untuk berhenti. Ini semua demi keluarga, pikirnya setiap kali menenggak minuman setelah jam kantor, biar aku bisa memberi yang terbaik untuk mereka. Namun, paradoks itu semakin tajam. Daniel memberikan segalanya pada pekerjaan, tetapi kehilangan semua yang seharusnya menjadi yang utama: kasih keluarga, pelayanan, dan kedekatannya dengan Tuhan. Suatu malam, setelah rapat yang berlangsung hingga tengah malam, Daniel duduk di bar kecil di dekat kantornya. Lampu redup, musik latar yang berisik, dan aroma alkohol memenuhi ruangan. Ia menatap gelas di depannya, tak menyadari bahwa ia telah meneguk lebih banyak daripada yang ia sadari. "Biar aku lupa sebentar," gumam Daniel pada dirinya sendiri, mengusap wajah yang tampak tegang. Sejak awal, ia berpikir bahwa dunia kerja adalah arena untuk membuktikan dirinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil menjauhkan dirinya dari Tuhan dan keluarga. Pesan-pesan Maria yang terselip di ponsel sering ia abaikan. Panggilan Joshua yang ingin bercerita tentang sekolah dan musik ia tunda-tunda. Hingga suatu sore, Joshua menatapnya dengan mata yang sendu. "Pak, kenapa Bapak selalu sibuk? Aku cuma ingin Bapak mendengarkan aku." Hati Daniel sesak. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia masih mencintai anaknya, tapi ia tahu kata-kata itu tidak akan mengubah apa-apa. Ia terlalu jauh dari anaknya, terlalu jauh dari rumah, terlalu jauh dari Tuhan. Di bar, Daniel sering menemukan teman-teman baru yang memahami stresnya. Mereka tertawa bersama, berbicara tentang bisnis, kekuasaan, dan kesuksesan. Minuman keras mengalir deras, dan untuk sementara, segala rasa bersalah dan penyesalan terasa hilang. Namun di balik tawa itu, hatinya tetap hampa. Ia mulai menipu dirinya sendiri, meyakinkan bahwa ia masih bisa kembali ke kehidupan lama suatu saat nanti. "Aku hanya butuh waktu sebentar untuk menata semuanya," ia berkata. Namun, setiap malam yang lewat tanpa doa, tanpa nyanyian rohani, tanpa waktu bersama keluarga, membuat jurang antara dirinya dan mereka semakin lebar. Maria mulai menaruh curiga. Suatu malam,
Ia menatap Daniel dengan mata penuh kekhawatiran. Daniel, aku merasa kita sudah tidak ada hubungannya lagi. Aku merasa seperti hidup sendirian bersama Joshua. Apakah Bapak masih mencintai kami? Daniel menunduk, menelan kata-kata. Ia ingin berkata, aku sangat mencintai kalian, tetapi rasa bersalah menahannya. Ia takut kata itu terdengar kosong karena tindakan sehari-harinya telah menyakiti mereka. Kesedihan Maria dan Joshua menjadi cermin yang tidak bisa ia hindari. Namun, daripada menghadapi kenyataan itu, Daniel memilih melarikan diri, dari rumah, dari keluarga, dari Tuhan. Malam-malamnya dipenuhi dengan minuman, telepon yang tak diangkat, dan surat-surat yang tidak dibalas. Di tengah semua kehampaan itu, ada satu momen yang menampar hatinya. Daniel membuka dompetnya dan menemukan foto lama. Ia, Joshua, dan Maria tersenyum di gereja, tangan mereka saling menggenggam, nyanyian rohani terdengar di latar belakang. Foto itu seolah menatapnya, mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia teringat ayat yang dulu selalu ia ajarkan. Karena upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pukul 6.23. Hatinya hancur. Ia menyadari bahwa kesuksesannya di dunia ini sama sekali tidak berarti tanpa Tuhan dan keluarga. Tapi rasa takut membuatnya menunduk. Takut menghadapi Tuhan, takut dihakimi teman-teman gereja, takut dicap gagal oleh anak dan istrinya. Di malam yang gelap itu, Daniel pulang ke apartemennya, menatap dinding yang sunyi, dan merasakan kehampaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua yang ia capai terasa hampa, semua hubungan yang ia bangun rapuh. Hanya satu yang tetap nyata, kerinduan untuk pulang, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Ia menyalakan radio lama, dan kebetulan lagu rohani yang dulu sering ia nyanyikan bersama Joshua terdengar di udara. Kau Bapa yang baik, kau selalu setia. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Kenangan itu menghancurkan dinding yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Hatinya merindukan kedamaian, meski ia belum siap untuk menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Beberapa hari berikutnya, pekerjaan terus menuntut. Daniel sering berpikir bahwa ia bisa menebus semuanya nanti. Namun, setiap kali ia mencoba menutupi rasa bersalah dengan tawa dan minuman, rasa kehilangan keluarga semakin tajam. Ia mulai bermimpi aneh. Melihat Joshua dan Maria di kejauhan, tersenyum padanya tetapi tidak bisa disentuh. Suara mereka samar, seolah menuntutnya untuk memilih jalan kembali, tapi tangannya tetap terikat oleh kebiasaan lama. Dalam mimpi itu, Daniel terbangun dengan dada sesak, menatap jam di samping tempat tidur, pukul 3 dini hari. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Hatinya berbisik, Tuhan, apakah Engkau masih menungguku? Aku telah terlalu jauh, terlalu lama tersesat. Disinilah titik gelap itu membentuk fondasi pertobatan. Daniel menyadari bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri. Ia harus menghadapi diri sendiri, menghadapi dosa-dosanya, dan menghadapi Tuhan. Di antara kesepian dan penyesalan itu, ada satu cahaya kecil. Lagu rohani yang tetap terdengar di hatinya, ayat-ayat yang perlahan kembali menuntunnya, dan kerinduan akan keluarga yang tak bisa dibeli dengan kekayaan atau kesuksesan dunia. Bab ini menutup dengan Daniel duduk termenung di ruang tamu, memegang foto keluarga, dan berbisik pelan. Tuhan, aku lelah tersesat. Tolong tunjukkan jalan MU. Aku ingin pulang. Malam itu, Daniel pulang ke apartemennya dengan langkah berat. Hatinya terasa hampa, tubuhnya lelah, dan pikirannya kacau. Hari itu, ia dipecat dari kantor. Proyek besar yang menjadi harapan karirnya gagal, dan manajer baru tanpa ragu menyampaikan keputusan itu. Semua usaha bertahun-tahun seolah runtuh dalam sekejap. Di perjalanan pulang, Daniel mencoba menenangkan diri. Ini mungkin justru kesempatan untuk mulai lagi. Gumamnya, tetapi suara hatinya bergetar. Di dalam, ia tahu bahwa masalah terbesar bukanlah pekerjaan, melainkan dirinya sendiri. Hubungan yang rusak dengan Joshua, jarak yang tak terukur dengan Maria, dan dosa yang menumpuk.
Begitu tiba di apartemen, ia menemukan surat dari Maria di meja. Sekilas, surat itu tampak seperti biasa, tetapi begitu dibuka, isi kata-katanya menampar hatinya. Daniel, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Joshua sangat merindukanmu, tapi dia mulai kehilangan harapan. Aku takut kita terlalu jauh dari Tuhan. Tolong, temui aku dan bicaralah, sebelum semuanya terlambat. Tangan Daniel gemetar saat membaca kata-kata itu. Matanya mulai basah. Ia menyadari bahwa ia telah sampai di titik di mana semua yang ia pegang, pekerjaan, status, kebiasaan duniawi, hanya meninggalkannya sendirian. Malam itu, ia duduk di sofa, memegang foto lama keluarga mereka. Joshua tersenyum dengan gigi ompongnya saat mereka berfoto di gereja, Maria tersenyum hangat di sampingnya, dan Daniel sendiri terlihat penuh sukacita. Kenangan itu begitu hidup, seolah menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Mengapa kau tinggalkan kami? Hatinya remuk. Ia mulai menangis, menyesal, dan meratap. Tuhan, aku telah gagal sebagai ayah, sebagai suami, sebagai hamba MU. Apakah engkau masih mengasihiku? Ia teringat ayat yang dulu ia ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34:19. Tetapi di tengah air mata itu, muncul rasa takut yang lain. Takut ditolak, takut bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk diampuni. Ia bertanya-tanya apakah anaknya akan pernah memaafkannya, apakah Maria masih bisa percaya padanya, apakah gereja akan menerimanya kembali. Di tengah malam yang hening, Daniel mendengar suara dari radio tua yang sudah lama tidak ia nyalakan. Lagu yang dulu selalu ia nyanyikan bersama Joshua terdengar samar. Kau Bapa yang baik, kau selalu setia. Suara itu menembus hatinya seperti pedang, menghancurkan topeng rasa putus asa dan keangkuhan yang selama ini ia pakai. Daniel tersungkur di lantai, menutup wajah dengan tangan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berlutut bukan di depan meja kantor, bukan di bar, tapi di depan Tuhan. Ya Tuhan, aku tersesat. Aku terlalu jauh dari MU, terlalu jauh dari keluarga. Aku takut, tapi aku ingin kembali. Tolong terima aku. Air matanya mengalir deras. Hatinya hancur, dan di dalam kehancuran itu, muncul rasa ringan yang belum pernah ia rasakan. Seberkas harapan. Ia merasakan bahwa meski ia telah jatuh, Tuhan masih ada, dan kasih-Nya tetap menanti. Keesokan harinya, Daniel tidak segera pergi ke gereja atau menemui Maria. Ia tahu ia harus memulai dari dirinya sendiri. Ia mengambil Alkitab yang sudah lama terkunci di rak, membuka halaman-halaman yang berdebu, dan membaca firman Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pukul 11:28. Ayat itu menembus jiwanya. Ia menyadari bahwa Tuhan memanggilnya bukan karena sempurna, tetapi karena ia letih, patah, dan hancur. Ia memulai doa yang panjang, memohon ampun atas semua kesalahan, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kasih Tuhan. Hari-hari berikutnya, Daniel mulai menata dirinya sedikit demi sedikit. Ia menyingkirkan minuman keras, mulai berdoa di pagi dan malam hari, dan menulis jurnal pengakuan dosa serta kerinduannya untuk keluarga. Meskipun perjalanan ini berat, ada sesuatu yang berbeda. Hatinya mulai menerima bahwa ia layak dikasihi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, dan bahwa pertobatan adalah jalan menuju pemulihan. Namun, pertobatan tidak berarti masalahnya hilang. Daniel harus menghadapi kenyataan. Hubungan dengan Joshua dan Maria masih retak. Ia harus bersiap menerima kemungkinan penolakan. Ia tahu bahwa tindakan nyata, bukan hanya doa, yang akan membuktikan perubahan hatinya. Suatu malam, Daniel menatap langit malam dari jendela apartemennya. Kota tampak sibuk dan dingin, tetapi di dalam hatinya ada secercah cahaya. Cahaya yang selama bertahun-tahun ia abaikan. Ia berbisik, Tuhan, aku siap. Aku ingin pulang. Tolong tuntun aku. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun,
Daniel tidur dengan hati yang ringan, walaupun tubuhnya masih lelah dan jiwanya penuh luka. Titik terendahnya telah tercapai, dan dari sini, perjalanan pulang mulai terbuka. Malam itu, apartemen Daniel terasa hening, tapi berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ada keheningan yang syarat dengan harapan, bukan kehampaan. Ia duduk di lantai ruang tamu, memegang Alkitab yang sudah berdebu, dan menatap halaman-halaman yang selama bertahun-tahun diabaikannya. Tangan Daniel gemetar saat membuka kitab Mazmur. Ia membaca ayat yang dulu selalu ia ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Aku telah memanggil engkau di waktu kesesakan, dan engkau menjawab aku. Mazmur 121. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena rasa lega yang baru ia rasakan. Ia merasakan panggilan Tuhan yang lembut, namun nyata, untuk pulang, untuk bertobat, dan untuk memperbaiki apa yang telah hancur. Daniel berlutut, menundukkan kepala, dan mulai berbicara kepada Tuhan dengan jujur. Tuhan, aku takut. Aku takut engkau menolak aku takut anakku tidak mau memaafkanku, aku takut Maria tidak bisa percaya lagi. Tapi, aku letih tersesat. Hatiku ingin pulang, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Hatinya terasa berat, penuh campuran rasa takut dan harapan. Daniel menyadari bahwa pertobatan bukan hanya ucapan, tetapi tindakan. Tindakan yang akan menuntut keberanian, kesabaran, dan ketulusan. Ia menutup mata dan membayangkan Joshua dan Maria, tersenyum dan menantinya dengan tangan terbuka, meskipun ia tahu itu hanyalah imajinasi. Di pagi hari, Daniel mengambil langkah pertama. Ia menulis surat untuk Maria. Bukan surat panjang yang berisi permintaan maaf yang bertele-tele, tetapi surat yang sederhana, tulus, dan penuh kerendahan hati. Maria, aku tahu aku telah banyak melukai hati kita semua. Aku tersesat, tapi aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya, bukan hanya untukku, tapi untuk Joshua dan untuk keluarga kita. Tolong beri aku kesempatan untuk memulai lagi. Ia menambahkan nomor ponsel baru yang hanya untuk keluarga, agar mereka bisa menghubunginya tanpa gangguan dunia luar. Setelah menaruh surat itu di meja, Daniel merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Namun, langkah berikutnya lebih sulit, pergi ke gereja. Sudah bertahun-tahun ia absen, dan bayangan tatapan teman-teman gereja, bahkan pendeta, membuat hatinya berdebar kencang. Rasa takut bahwa mereka akan menghakimi atau menolak membuatnya ingin kembali ke dunia sepi dan nyaman yang selama ini ia pilih. Di dalam perjalanan menuju gereja, Daniel terus berdoa dalam hati. Tuhan, tolong jangan biarkan aku mundur sekarang. Tolong beri aku keberanian untuk menghadapi mereka, meski aku merasa malu dan takut. Begitu tiba, ia melihat paduan suara sedang berlatih. Beberapa wajah yang ia kenal dari dulu menatapnya dengan kaget. Ia menundukkan kepala, merasakan rasa malu yang dalam. Seorang teman lama, Bapak Samuel, mendekatinya. Daniel, lama tak melihatmu. Selamat datang kembali. Tuhan selalu menunggumu. Kata-kata itu menampar hatinya. Daniel tersenyum, meskipun matanya berkaca-kaca. Ia merasa diterima, meski merasa dirinya tidak pantas. Ia duduk di bangku belakang, mendengarkan paduan suara bernyanyi, dan merasakan kerinduan yang dulu pernah ada. Lagu rohani, Kasih Setia MU tak pernah berubah, terdengar, mengalir di udara, dan mengingatkannya akan janji Tuhan yang tak pernah pudar, meski ia sendiri telah lama tersesat. Setelah kebaktian, Daniel bertemu dengan pendeta. Mereka berbicara panjang, dan Daniel mengungkapkan seluruh rasa bersalahnya, rasa takutnya, dan kerinduannya untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga. Pendeta menepuk bahunya, tersenyum hangat. Daniel, Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi hamba-Nya. Yang penting adalah engkau datang dengan hati yang tulus dan siap bertindak sesuai kasih-Nya. Hati Daniel terasa lega. Ia menyadari bahwa pertobatan adalah proses. Menerima kasih Tuhan, membiarkan kasih itu menembus luka, dan bersedia menata kembali hidup dan hubungan yang hancur. Hari-hari berikutnya, Daniel mulai mengambil langkah-langkah nyata.
Ia mulai berdoa setiap pagi dan malam, membaca Alkitab, dan menulis jurnal tentang perjalanan batinnya. Setiap ayat yang ia baca menjadi pegangan. Seperti, "Hendaklah kamu datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pukul 11:28. Ia belajar bahwa pertobatan bukan sekadar kata-kata, tetapi hidup yang berubah dari hati. Langkah selanjutnya adalah menghadapi anak dan istrinya. Daniel tahu itu akan menjadi ujian terbesar. Ia harus bersiap menerima penolakan, amarah, bahkan luka lama. Tetapi ada satu hal yang kini menguatkannya. Ia tidak lagi melangkah sendirian. Tuhan menuntun setiap langkahnya, dan setiap doa menguatkan hatinya. Di malam yang tenang, Daniel duduk di balkon, menatap bintang-bintang, dan berbisik, "Tuhan, aku siap pulang. Tolong tuntun aku, bimbing aku, dan jadikan aku ayah dan suami yang Engkau mau aku menjadi. Aku menyerahkan segalanya pada MU." Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasakan damai yang nyata. Bukan damai karena dunia memberinya kesenangan, tetapi damai karena ia telah mendengar panggilan Tuhan dan memilih untuk menanggapinya. Hari-hari setelah Daniel kembali ke gereja terasa seperti menapaki jalan yang berat namun penuh harapan. Setiap langkah kecil menjadi ujian dan sekaligus kesempatan untuk membuktikan perubahan hatinya. Ia tahu bahwa doa dan pertobatan batin saja tidak cukup. Ia harus menampilkan tindakan nyata yang membuktikan ketulusan hatinya, bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk Joshua dan Maria. Pagi itu, Daniel bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyinari langit apartemennya yang sempit, tetapi cahaya itu terasa hangat, seolah memberi pengingat bahwa hari baru selalu membawa kesempatan baru. Ia membuka Alkitab dan membaca ayat yang meneguhkan hatinya. "Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai, jika kita tidak menyerah." Galatia 6:9. Ia tersenyum kecil. Pesan itu sederhana, tapi jelas. Perubahan membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Hari ini, ia bertekad untuk memulai dengan tindakan-tindakan kecil yang nyata. Langkah pertama adalah memanggil Joshua. Dengan jantung berdebar, Daniel menekan nomor ponsel anaknya. "Halo, Nak, ini Bapak," suaranya bergetar. Joshua menatap telepon, ragu-ragu. "Bapak?" "Ya, Joshua. Aku ingin mengajakmu bertemu sebentar, kalau kamu mau. Aku ingin bicara, tapi juga ingin hanya duduk bersama. Tidak ada yang lain." Ada jeda panjang. Akhirnya, Joshua menghela napas. "Oke, aku mau, Pak. Aku mau mencoba." Pertemuan itu sederhana. Mereka duduk di taman dekat rumah, di bawah pohon rindang. Daniel hanya diam sejenak, menatap anaknya, mencoba menenangkan diri. Ia menyadari bahwa kata-kata saja tidak cukup. Ia harus mendengarkan, memahami, dan menunjukkan bahwa ia benar-benar berubah. Joshua memulai percakapan, mengungkapkan kekecewaannya, rasa sakit karena bapaknya sering absen, dan bagaimana ia merasa sendirian. Daniel menunduk, mengangguk, dan berkata dengan tulus, "Wah, Bapak tahu telah banyak salah. Aku menyesal karena telah membuatmu merasa sendiri. Aku tidak ingin itu terjadi lagi. Aku ingin mulai dari awal, jika kamu mau memberiku kesempatan." Joshua menatapnya, mata anak itu berkaca-kaca. Aku ingin percaya, Pak, tapi aku takut terluka lagi." Daniel mengangguk perlahan. "Aku mengerti, Nak. Aku tidak akan terburu-buru. Aku hanya ingin berada di sini, untukmu, dan membuktikan bahwa Bapak bisa berubah." Hari-hari berikutnya, Daniel melakukan tindakan nyata yang menunjukkan perubahan hatinya. Ia kembali rutin ke gereja, membantu dalam pelayanan anak-anak, dan aktif dalam kelompok doa. Setiap tindakan sederhana, membantu memindahkan kursi, menyiapkan buku nyanyian, berbicara dengan teman-teman gereja, menjadi langkah kecil menuju pemulihan. Ia juga mulai menyisihkan waktu khusus untuk Joshua. Mereka kembali bernyanyi bersama lagu rohani favorit mereka. Kasih setia MU tak pernah berubah. Suara Joshua awalnya ragu-ragu,
Tetapi seiring waktu, nada itu kembali hangat dan penuh keyakinan. Daniel tersenyum di sampingnya, merasakan kehangatan yang dulu hilang. Maria, meski awalnya skeptis, mulai memperhatikan perubahan yang konsisten. Suatu sore, ia duduk di ruang tamu sambil menatap Daniel yang sedang membacakan Alkitab untuk Joshua. Ia tersenyum tipis. Hatinya mulai melunak, menyadari bahwa perubahan itu nyata, bukan sekadar kata-kata manis yang pernah Daniel ucapkan dulu. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika rasa bersalah lama muncul, membuat Daniel ingin menyerah. Ada saat Joshua menolak ajakannya bermain, atau Maria menegur dengan nada keras karena luka lama masih membekas. Tetapi setiap kali itu terjadi, Daniel kembali membaca firman Tuhan dan berdoa. Tetapi aku akan menuntun engkau dan memberi nasihat, mataku akan mengawasi engkau. Mazmur 32:8. Ia belajar bahwa pemulihan adalah proses yang berkelanjutan, bukan instan. Konsistensi, kesabaran, dan ketulusan menjadi kunci. Setiap langkah kecil adalah bukti nyata bagi keluarga dan bagi dirinya sendiri bahwa ia sungguh-sungguh kembali kepada jalan Tuhan. Di malam hari, Daniel duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tersenyum dan berbisik pada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau menuntunku. Aku tahu masih banyak yang harus kulakukan, tapi aku tidak akan menyerah. Aku ingin menjadi ayah dan suami yang Engkau mau aku menjadi. Tolong tuntun aku setiap hari. Dan di saat itulah, ia merasakan damai yang berbeda. Damai yang lahir dari tindakan nyata, doa yang tulus, dan keyakinan bahwa langkah pertama untuk kembali telah berhasil ia lakukan. Beberapa minggu sudah berlalu sejak Daniel kembali ke gereja. Langkah-langkah kecil yang ia ambil mulai menumbuhkan percikan harapan di hati Joshua, bahkan juga di hati Maria. Namun, perjalanan menuju pemulihan penuh bukanlah jalan lurus yang mudah. Ada banyak kerikil tajam berupa kenangan pahit, luka lama, dan rasa takut akan terulangnya kesalahan yang sama. Maria, meski melihat perubahan nyata dalam sikap Daniel, masih sering bergumul dengan rasa sakitnya. Di dalam doa pribadinya, ia sering berkata, "Tuhan, bagaimana aku bisa percaya lagi? Aku ingin memberi kesempatan, tapi aku takut hatiku hancur lagi." Sementara itu, Joshua mulai merasa lega karena ayahnya hadir kembali. Namun, di dalam hati remajanya, ia masih menyimpan pertanyaan. Apakah Bapa akan bertahan kali ini? Atau apakah ia hanya akan ditinggalkan lagi? Suatu sore, Daniel mengundang Maria dan Joshua makan malam bersama di rumah kecilnya. Ia menyiapkan makanan sederhana, nasi, sayur sop, dan ayam goreng kesukaan Joshua. Saat Maria masuk, suasana terasa canggung. Joshua hanya menunduk, memainkan sendoknya, sementara Maria duduk dengan hati-hati, seolah menjaga jarak. Daniel membuka percakapan dengan suara lirih. "Terima kasih sudah mau datang. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kita mencoba lagi. Bukan untuk menghapus masa lalu, karena aku tahu aku sudah melukai, tapi untuk memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan." Maria menatapnya dengan mata yang penuh campuran perasaan, rindu, kecewa, dan harapan yang samar. "Daniel, kata-kata itu pernah aku dengar dulu. Aku takut kalau ini hanya sementara." Daniel mengangguk pelan. "Aku mengerti. Karena itu aku tidak akan banyak bicara, tapi aku akan membuktikan lewat sikapku. Aku tidak meminta kamu langsung percaya. Aku hanya minta satu hal, berilah aku kesempatan untuk berjalan bersama, selangkah demi selangkah." Joshua akhirnya bersuara, lirih namun jelas. "Aku ingin percaya, Pak. Tapi, aku takut Bapak pergi lagi. Aku tidak mau sakit hati lagi." Air mata menetes di pipi Daniel. Ia meraih tangan Joshua. "Nak, aku berjanji dengan segenap hatiku, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Bapa belajar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita bertahan. Aku tidak sempurna, tapi aku akan berusaha." Malam itu mereka makan dengan sederhana, tetapi kehangatan mulai terasa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdoa bersama sebelum makan.
Daniel memimpin doa singkat dengan suara bergetar. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan untuk kami duduk bersama. Tolong pulihkan hati kami, ikat kembali kasih yang pernah hilang, dan ajari kami untuk saling mengampuni. Dalam nama Yesus, amin. Beberapa hari kemudian, Maria dan Daniel berbincang lebih serius tanpa kehadiran Joshua. Maria mengungkapkan semua kepedihan yang selama ini ia simpan. Malam-malam sepi ketika Daniel pulang mabuk, rasa malu saat harus menjawab pertanyaan tetangga tentang suaminya, dan air mata Joshua yang menangis karena merasa diabaikan. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa memaafkan, Daniel. Aku lelah menanggung semuanya sendirian. Aku butuh waktu, ujar Maria dengan suara bergetar. Daniel mendengarkan dengan tenang, tanpa membantah. Air matanya mengalir. Aku tidak akan memaksa, Maria. Aku tahu aku telah membuatmu terluka. Aku hanya mohon satu hal, jangan tutup pintu sepenuhnya. Biarkan aku menebus semua yang salah, sedikit demi sedikit. Maria terdiam, lalu berkata, aku akan mencoba. Tapi jangan kecewakan aku lagi. Daniel mengangguk mantap. Dengan pertolongan Tuhan, aku tidak akan menyerah. Dalam pergulatan itu, firman Tuhan menjadi penopang mereka. Suatu malam, Daniel membaca bersama Maria dan Joshua. Lihatlah, betapa baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133:1. Ayat itu membuat mereka terdiam. Daniel berkata pelan, aku rindu kita bisa rukun lagi, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kasih Tuhan yang memulihkan. Joshua, yang duduk di samping ibunya, berkata dengan polos, aku ingin kita jadi keluarga lagi, Pak. Aku ingin kita nyanyi bareng lagi seperti dulu. Mereka pun bernyanyi pelan bersama, meski suara masih terisak. Kau Bapa yang baik, kau selalu setia. Air mata mengalir di pipi mereka bertiga, tetapi kali ini air mata itu bukan hanya karena luka, melainkan juga karena harapan. Hari-hari berikutnya, Daniel berusaha menepati janjinya. Ia konsisten hadir di rumah, menemani Joshua belajar, menanyakan kabar Maria, dan menjaga sikapnya. Setiap kali rasa takut muncul, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Maria perlahan mulai melihat ketulusan itu. Joshua mulai merasakan kembali kehangatan ayahnya. Meski jalan masih panjang, benih rekonsiliasi sudah ditanam. Daniel sadar, memulihkan hubungan keluarga tidak bisa selesai dalam semalam. Tetapi ia yakin, dengan kasih Tuhan, setiap luka bisa sembuh. Ia teringat satu ayat yang menjadi penguat dalam hatinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11. Ayat itu membuatnya percaya, masa depan mereka bisa dipulihkan. Tuhan tidak selesai dengan keluarganya. Malam itu, setelah Joshua tertidur, Maria menatap Daniel dan berkata pelan, aku belum bisa janji apapun, tapi aku melihat ada perubahan. Aku berharap itu sungguh-sungguh dari hatimu. Daniel menatapnya, tersenyum kecil. Itu dari hati, Maria. Bukan karena aku kuat, tapi karena Tuhan menuntunku. Aku tidak akan kembali seperti dulu. Mereka berdua saling menatap dalam diam. Tidak ada kata, selesai, atau sempurna. Tetapi ada secercah harapan baru yang tumbuh di tengah luka lama. Waktu berjalan. Hari-hari penuh pergumulan kini perlahan berganti dengan hari-hari penuh sukacita. Perubahan Daniel yang konsisten mulai memberi dampak nyata. Ia bukan lagi pria yang larut dalam minuman, bukan lagi ayah yang menghilang, bukan lagi suami yang penuh janji kosong. Ia menjadi sosok baru, seorang pria yang hidupnya diarahkan kembali kepada Tuhan. Suatu pagi, Daniel, Maria, dan Joshua duduk bersama di meja makan. Meja itu dulu sering menjadi tempat sunyi, penuh keheningan dan jarak. Kini, suasana berbeda. Ada tawa kecil dari Joshua, ada senyum lembut dari Maria, dan ada doa singkat yang dipimpin Daniel sebelum mereka makan. Terima kasih, Tuhan,
Untuk keluarga ini, kami tidak sempurna, tapi Engkau membuat kami utuh kembali. Biarlah kasih MU terus memimpin kami. Doa itu membuat Maria menunduk, air matanya mengalir. Ia sadar, suaminya benar-benar telah berubah. Rasa takut yang dulu menghantuinya kini perlahan sirna, digantikan dengan rasa aman yang lahir dari kasih Tuhan. Joshua pun lebih berani mengekspresikan kasihnya. Pak, aku bangga sama Bapak. Aku tahu Bapak berjuang keras, dan aku percaya Bapak bisa bertahan. Daniel tersenyum, menepuk bahu anaknya. Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak akan bisa. Perubahan Daniel juga terlihat di gereja. Ia mulai dipercaya kembali melayani dalam tim musik, bukan sebagai pemimpin seperti dulu, tetapi sebagai penyembah yang rendah hati. Suaranya tidak lagi lantang memimpin, melainkan lembut mengalir dengan penuh syukur. Pada suatu ibadah, mereka menyanyikan lagu. Kasih setia MU tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Daniel tidak sanggup menahan air matanya. Ia teringat masa lalunya yang hancur, tetapi juga merasakan nyata kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Jemaat melihat dan ikut terharu. Perjalanan hidup Daniel menjadi kesaksian hidup tentang kuasa pertobatan dan kasih karunia. Pendeta suatu kali berkata di depan jemaat, "Saudara-saudara, lihatlah Daniel. Ia pernah jatuh, tetapi Tuhan mengangkatnya kembali. Bukankah ini bukti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah?" Daniel menunduk, tersenyum dalam tangis. Ia tahu, semua ini bukan karena dirinya, melainkan karena kasih Tuhan yang tak pernah melepaskannya. Malam itu, setelah pulang dari gereja, Daniel duduk bersama Maria dan Joshua. Mereka membaca firman Tuhan bersama. Daniel membuka Roma pukul 8.28 dan membacakannya dengan suara mantap. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maria menatapnya dengan mata berbinar. Aku percaya itu sekarang, Daniel. Semua yang kita alami, bahkan luka terburuk sekalipun, dipakai Tuhan untuk membawa kita lebih dekat padanya. Joshua menambahkan, aku juga percaya, MA, karena kalau bukan karena semua ini, mungkin kita tidak akan tahu betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Daniel dan Maria mulai melayani bersama dalam kelompok keluarga. Joshua, yang dulu merasa kehilangan figur ayah, kini menjadi pemuda yang penuh semangat, bahkan sering membantu dalam pelayanan remaja di gereja. Suatu sore, mereka duduk bersama di ruang tamu, bernyanyi sambil memainkan gitar tua yang dulu sering tergeletak tak terpakai. Lagu yang mereka nyanyikan sederhana, tetapi penuh makna. Kau Bapa yang baik, kau selalu setia. Suara mereka bercampur, ada tangis, ada tawa, ada sukacita. Daniel memandang istri dan anaknya dengan mata berbinar. Ia sadar, inilah hidup baru yang Tuhan berikan. Hidup yang dulu hancur, kini dipulihkan dengan kasih yang tak terbatas. Di malam yang hening, setelah keluarga tertidur, Daniel menulis di jurnal pribadinya. Aku pernah tersesat. Aku pernah jatuh terlalu dalam. Aku kehilangan segalanya. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ia menjemputku di titik terendah, mengangkatku, dan memberiku keluarga yang dipulihkan. Hidup baruku bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam aku. Ia menutup bukunya, berlutut, dan berdoa dengan hati penuh syukur. Tuhan, terima kasih. Aku akan hidup untuk MU, sampai akhir. Dan di dalam doa itu, Daniel tahu satu hal dengan pasti. Perjalanan hidupnya yang baru sudah dimulai.